Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Nah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar, coba Pak Dwi minta kepada Isro untuk memimpin doa. Ayo, coba. Ya, Pak. Semuanya siap. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Isro ya. Anak-anak, sebelum belajar kita memang harus berdoa. Kenapa? Ya tentu agar diberi kemudahan, diberi kelancaran ya dalam belajar, dan yang paling penting apa? Ilmu yang akan kita dapatkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, coba sekarang Pak Dwi cek dulu nih siapa yang tidak hadir hari ini ya. Isnan, mana Isnan? Hadir, Pak. Oh, hadir. Rayani, mana Rayani? Hadir, Pak. Oh, sudah sembuh ya Rayani ya? Ya, Alhamdulillah. sudah, Pak. Sudah bisa masuk dan belajar lagi. Nah, anak-anak ya, untuk selanjutnya mari kita sama-sama membaca Pancasila. Sudah hafal kan Pancasila? Sudah, Pak. Nah, coba ya sama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. Iya, pintar sekali. Semuanya sudah hafal ya. Memang kita harus hafal Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah dasar negara kita Indonesia ya. Nah, baik. Sekarang kita coba lihat yang Pak Dwi tampilkan di sini ya. Sebentar. Ya, sudah terlihat? Belum, Coba Pak. yang belakang. Belum, Pak. Oh, sudah. Ya, baik. Sudah. Ya. Nah, coba sebelum kita lanjutkan, ini Pak Dwi mau bertanya terlebih dahulu nih. Mungkin dengan Isnan. Mana Isnan ini? Saya, Pak. Oh iya. Coba Isnan, sebutkan sebuah benda yang ada di dalam kelas kita ini. Namanya. Coba. Meja, Pak. Meja, betul. Coba satu lagi. Evelyn. Mana Evelyn? Hadir, Pak. Oh, ada ya kan? Papan Iya, tulis. betul. Papan tulis. Papan tulis. Bagus ya. Tadi Isnan menyebutkan meja, kemudian Evelyn menyebutkan papan tulis. Nah, coba Isro, terbuat dari apa ya benda tersebut, meja dan papan tulis itu? Dari kayu, Pak. Dari kayu, iya. Nah, benda-benda itu adalah benda yang terbuat dari kayu. Sekarang tahu tidak kalian itu? Bagaimana sih kita mengolah kayu menjadi benda-benda tadi? Ada yang tahu? Ada, Pak. Iya, pinter berarti kalau udah tahu ya. Tapi nggak apa-apa, biar tambah tahu, maka kita pelajari hari ini, oke? Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang terbuat dari kayu. Ya, kemudian tentang musyawarah. Ya. Nah, kenapa kita perlu belajar itu? Nah, yang pertama, kalian itu agar dapat menganalisis informasi dari bacaan. Nah, menganalisis apa sih, Pak? Nah, nanti kita pelajari itu ya, oke? Kita lanjut. Yang kedua, nanti kalian akan belajar membuat tulisan tentang tahap pengolahan kayu. Kemudian, kalian juga akan belajar menelaah masalah penebangan liar dan cara mengatasinya. Wah, susah itu ya. Tidak, nanti kita pelajari sama-sama ya. Nah, kemudian yang selanjutnya membuat laporan hasil musyawarah ya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi benda-benda yang terbuat dari kayu. Tadi Isnan sudah menyebutkan meja, kemudian Evelyn menyebutkan papan tulis ya. Ini tadi khusus yang ada di kelas kita. Coba Rayani, kita tambahkan nih untuk yang nomor 3, kira-kira apa ya?
Benda yang terbuat dari kayu, misalnya lemari. Lemari, wah bagus sekali. Kita lihat. Spidol, Pak. Nah, ini Spidol, tadi Pak. ya yang disebutkan oleh teman-teman kita ya. Ternyata benda yang terbuat dari kayu itu ada beberapa, bahkan banyak ya. Tapi diberi contoh di sini 5. Yang pertama kursi ya. Nah, yang kedua meja. Kemudian lemari, pensil, ya, pintu dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak. Nah, manfaatnya atau kegunaannya, ya. Yang pertama, kalau kursi untuk apa, Nek? Pasti untuk duduk. Ya. Kemudian meja untuk belajar, ya, dan seterusnya itu, ya. Nah, silakan nanti dibaca sendiri. Pak Guru, kemarin Isro naik di kursi, Pak. Wah, jangan, nggak boleh itu ya. Nanti kursinya nangis itu dinaikin Isro, kan berat Isro ya, nggak boleh. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ini ya, benda-benda yang terbuat dari kayu. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk melatih kalian dalam membaca, sudah bisa baca semua kan? Bisa, Pak. Wah, bagus. Nah, yang belum bisa ya, yang belum bisa, nanti silakan belajar ya. Belajarnya itu nggak harus di sekolah loh, belajarnya itu bisa di rumah juga. Oke? Oh iya, yang Pak Dwi tampilkan di sini ya, ini juga akan Pak Dwi bagikan nih nanti masing-masing dari kalian silahkan bisa dibaca baik yang ada di depan maupun nanti yang kalian terima. Ada lumayan panjang bacaannya ya, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak baca, seharusnya ya nanti semakin pintar. Iya, setuju. Nah, sip. Dari bacaan tadi, Nak, ya, coba sekarang dibuka ya bagian yang tadi Pak dibagikan. Ada namanya LKPD. Apa itu LKPD, Pak? Oh, LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Ya, pinter Musdalifah ya. Oke, bagus. Nah, dari LKPD itu ya, LKPD itu tugas sebenarnya. Nah, dari LKPD itu kalian harus menjawab nih ya. Apa Pak yang perlu dijawab? Lah ini ada 5 nih ya, sedikit saja, nggak perlu banyak ya. Nah, kalau memang nanti masih ada yang belum dipahami anak-anak ya, nanti boleh tanya, tapi tanyanya dengan Pak Dwi ya. Jangan tanya sama temennya, nanti sama-sama bingung ya. Oke. Silahkan dikerjakan, Pak diberi waktu 15 menit ya. Sudah, Pak. Erli nyontek, Bu, Pak. Wah, Sedikit, jangan Pak. dong. Nyontek sama siapa? Sama Isro ya? Nggak boleh. Iya, Pak. Nggak boleh. Baik, sudah selesai ya waktunya ya. Jadi kita lanjutkan. Nanti terakhir ya, itu dikumpulkan. Jadi kalau memang nanti ada yang tidak mengerjakan juga akan dapat hadiah ya, hadiah yang luar biasa. Jadi harus mengerjakan semua. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Tadi kan di awal sudah Pak disampaikan kita mau bermusyawarah ya. Musyawarah itu apa, Pak? Musyawarah itu sebenarnya adalah diskusi. Diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, dalam diskusi itu ada loh diskusi yang baik dan tidak baik. Nah, ini Pak ditampilkan ciri-ciri diskusi yang baik atau ciri-ciri musyawarah yang baik. Ada 4 ya. Nah, mungkin kalian bisa lah baca sendiri nih, kan udah pinter nih, udah kelas 3 ya. Coba dibaca Ya, sendiri-sendiri. Oke. Nah, kalau sudah baca, sekarang ini lagi ada bacaan. Nah, kelas 3 ini banyak bacaan ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Biar tambah pintar lagi. Di bahan ajar tadi yang sudah Pak dibagikan itu sudah ada semua sih sebenarnya ya. Tadi kan kalian sudah baca semua itu. Nah, sekarang ya
tugas yang kedua, LKPD yang kedua, ini kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya gimana, Pak? Ya, kelompoknya itu cukup dengan teman satu bangku. Jadi Isro dengan Evelyn jadi satu kelompok, nggak boleh pisah, ya. Saya dengan laki-laki aja, Pak. Loh, kan Isro duduknya emang dengan Evelyn, gimana sih? Nggak boleh itu, ya. Ya, jadi Isro dengan Evelyn, nanti yang lain ya dengan teman sebangkunya, ya. Nggak apa-apa. Jangan membeda-bedakan teman, ya, tidak boleh. Kita sama-sama belajar di sekolah ini, ya. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Mau laki-laki, perempuan sama semua. Nah, baik. Silahkan didiskusikan, ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, tentu ini, ya, menulis 3 cara mengatasi masalah penerbangan liar, ya. Kemudian hal-hal yang dapat terjadi jika penerbangan liar ini tidak dihentikan. Kemudian upaya yang dapat dilakukan, ya. Dari bacaan yang sudah Pak Dwi bagikan tadi di depanmu itu, kalau masih bingung boleh tanya, ya. Tapi kalau sudah tidak bingung ya langsung kerjakan saja, ya. Karena waktu kita terbatas. Pak diberi waktu lagi 15 menit lagi nih, silahkan dikerjakan, ya. Sudah, Pak. Oh, sudah selesai. Wah, cepat sekali. Pinter berarti Isro ini, ya. Dia nyontek, Pak. Ya, Isro ini berarti, ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, maka nanti mungkin Pak diminta perwakilan lah dari masing-masing kelompok nih, ya. Dari pertanyaan 3 ini, sebutkan satu saja, ya. Hasil diskusinya, ya. Tadi kan Isro dengan Evelyn, coba sekarang Evelyn. Satu saja nih, nomor 1. Cara mengatasi masalah penerbangan liar ini gimana, ya, kira-kira? Sudah selesai belum, Ya. Evelyn? Sudah, Saya, Pak. Pak. Oh ya, ya. Terus? Dilarang menebang pohon secara sembarangan. Wah, iya, bagus. Tepuk tangan untuk Evelyn. Iya, luar biasa, ya. Nah, untuk kelompok yang lain ini kan sudah semua, ya. Jadi kita lanjutkan saja nih. Ini tadi kan sudah, ya. Nah, anak-anak, ya. Tadi kita sudah bersama-sama nih, ya, belajar tentang banyak hal, ya. Nah, kalau boleh Pak Dwi simpulkan, ya. Ternyata yang sudah kita pelajari ini ada 4, ya. Nah, ini sebagai penutup nih. Ya, sebelum penutup, ya, coba Pak Dwi pengen tanya dengan Erli nih, gimana perasaannya setelah belajar? Coba pilih dari nomor 1 sampai nomor 5. Nih, gambar yang mana nih? Nomor 5, Pak. Oh, nomor 5. Wah, bagus. Ini pilihan bagus ini. Kita coba cek, ya, nomor 5, ya. Oh, ternyata Erli lagi kebelet ini, ya, dari tadi, ya. Kenapa nggak bilang, Erli? Waduh. Lagi belajar, Pak. Awas keluar itu, ya. Iya, nggak apa-apa, ya. Yang lain juga pasti punya perasaan yang beda-beda. Nggak apa-apa, saya, ya. Pak. Saya mau Musdalifah. pilih, Pak. Ya, Musdalifah yang Saya mana pilih ini? nomor 4, Pak. Wah, Saya pilih nomor keren. 4. Sama-sama pakai kacamata, ya. Sama-sama keren ini berarti Musdalifah. Bagus. Nggak apa-apa, ya. Ya, baik. Anak-anak, itu tadi, ya, pembelajaran kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya, ya. Meskipun tadi masih ada beberapa yang salah dalam pengerjaannya, tapi secara umum itu sudah Pak Dwi acungi jempol 5 lah, bukan cuma 2, ya, ada 5 jempol karena sudah mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, mau berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Nah, itu saja, Nak, yang perlu Pak Dwi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, ya, berdoa. Nah, tadi
Isro, sekarang coba Isnan gantian. Mana Isnan ini tadi? Tidur ya? Mana Iya, Isnan? Pak. Oh, yaudah. Yuk coba Isnan dipimpin doa yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, itu saja. Selamat siang. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Pak Dwi, saya apresiasi kepada Pak Dwi. Mohon maaf Bapak Ibu semua, saya memang sudah ngantuk. Ibu Evelyn Tapi kebelet, pas Bu. lihat Pak Dwi punya mohon maaf Ibu dosen, Pak Dwi, bolehkah tampilan yang terakhir itu ditampilkan ulang? Yang terakhir. Oh ya, siap. Ya, refleksi. Ya. Baik, Pak. Hari kita share screen-nya. Ini, Bu. Ya, Pak Dwi, dari saya. Mungkin kalau seperti tadi jawaban dari Ibu Evli, Pak Dwi nanti di awal pelajaran, Pak Dwi boleh tampilkan yang seperti ini lagi. Memang benar Pak Dwi, ini anak kelas 3. Takutnya mereka mau minta izin, mereka takut. Jadi sebelum itu Pak Dwi tampilkan dulu, tapi katanya diganti. Bagaimana perasaanmu ketika mau menerima pelajaran dari Bapak? Nanti di situ anak dia memberi jawaban. Kalau dia memang kebelet, Pak Dwi kasih kesempatan untuk dia keluar dulu Pak Dwi. Mohon maaf Pak Dwi, itu dari saya. Yang terakhir ini juga ditampilkan. Yang berikut Pak Dwi. Ya, yang berikut Pak Dwi untuk diskusi di saat ini, saya memberikan apresiasi kepada Pak Dwi karena pembelajarannya dilakukan tahap demi tahap, sudah Pak Dwi lakukan. Cuman di sini yang perlu saya tambahkan, Pak Dwi harus lebih banyak kayak gregetnya gitu. Harus kayak tadi seperti Ibu Erli, karena ini kelas 3. Memang pembelajaran yang tadi Pak Dwi lakukan itu sangat hidup, karena di sela-sela ada interaksi yang baik antara Pak Guru dan siswa, terutama Pak Isro, juga Ibu Erli dan teman-teman yang lain, itu sangat baik sekali dalam menunjang proses pembelajaran Pak Dwi di hari ini. Dan memang untuk Pak Dwi sendiri, Pak Dwi dalam pembelajaran itu lebih banyak memberikan motivasi kepada siswa, penguatan-penguatan berupa penguatan karakter juga sangat banyak diberikan Pak Dwi kepada siswa, itu sangat baik sekali Pak Dwi. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu dosen untuk melengkapi apa yang telah saya katakan di saat ini. Silakan Ibu dosen. Ya, terima kasih Bu Yona. Jadi kita itu sudah lihat ya, ada begitu banyak aspek positif sesuai dengan rubrik penilaian video latihan pembelajaran yang kita gunakan. Jadi apresiasi untuk Pak Dwi, Bapak Ibu bisa tepuk tangan. Ya. Ada banyak contoh positif yang bisa kita pakai dalam pembelajaran, termasuk keterampilan mengorganisasi sumber belajar, mengintegrasikan kemampuan critical thinking ya, yang tadi belum nampak baik di kawan-kawan, itu sekarang sudah kelihatan sekali ya Bapak Ibu. Hanya satu yang saya masih agak, mungkin karena saya tidak mencatat dengan baik waktu mulai, itu soal waktu tadi Pak Dwi berapa menit? Pak Dwi menghabiskan waktu berapa menit? 20. Lewat dari 15 itu. menit. Jadi kontrol waktu tadi yang lupa bilang. Yang kurang. Ya, itu saja. Yang lainnya itu sudah terpenuhi ya, karena antara lain itu kemampuan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi that's good. Jadi ada meminta siswa untuk
mengutarakan perasaannya waktu menerima pembelajaran yang Pak Dwi lakukan. Itu dia merupakan umpan balik yang bagus untuk Pak Dwi ya. Jadi itu aspek positif yang saya lihat di dalam hal ini. Jadi secara keseluruhan yaitu tadi dari 19 items yang saya amati itu 18 loh Pak Dwi yang kelihatan. Jadi itu makanya saya senang sekali sore ini. Ya, semoga teman-teman lain juga bisa menggunakan inspirasi yang ditampilkan oleh Pak Dwi dalam pembelajaran Bapak Ibu yang selanjutnya. Ya. Oke, itu saja Pak Dwi.